Saya itu diangkat sebagai ambassador dari Wonderful Indonesia Wonderful Indonesia, yes. dan Diaspora Indonesia. Yes. Kita ada 2 ambassador untuk diaspora, satu di US, satu di Europe. Tahun 2000 saya mendapatkan gelar Top 100 Chef in United States. Terus tahun 15-16 restoran kita Top 100 Restaurant in United States. They call me the myth, the man, and the legend. You are. Jadi seandainya ini chef ini tidak buang apron, Mungkin you saya never find never find it. So this is your passion that My you don't passion. know. You Yes, didn't know. Indeed. Wow, this is interesting. Yeah. Negative K, nothing further, just Kitty Cabby on the corner. Maju mo ko. Tamu khusus dari Albany yang punya Yono's Restaurant. Apa kabar Pak Yono? Kabar baik, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke sini Pak. I know you busy but No, never busy with a friend. thank you. Jadi Pak Yono, hari ini acara apa nih? Hari ini teman kita Roni akan membuka kafe dangdut yang udah mungkin dirancang hampir 1 tahun. Akhirnya muncullah sekarang ini. So saya juga proud to be one of the friend. Karena 4 bulan lalu kita juga mencari location di Manhattan. Cuman waktu itu harganya juga masih tinggi sekali. Tinggi sekali. Apa harapannya ini mengenai kafe dangdut ini? Ya, kan gini, sekarang ini kan lagi hot nih topiknya, Spice of the World. Spice up the world, yes. Nah, ini kan kita juga ikut merayakan supaya gini, dia tuh akan membangun restoran selama 2 tahun, kalau bisa 4.000 restoran di dunia. Di seluruh dunia Pak ya? Nah, kemarin kira-kira 3 bulan lalu, kita ada seperti seminar, bukan seminar, like zooming, dari keempat departemen. Luar negeri, pariwisata, perikanan, dan perdagangan. Nah, mereka tanya kepada teman-teman diaspora di dunia, apa yang kita bisa bantu supaya kita bisa melestarikan harapan ini. Nah, kita tahu kan, saya udah bisnis udah 42 tahun. Sekarang ini gini, kita bisa membuat restoran Indonesia di mana saja. Masalahnya ini kita bahan baku yang dianukan. Karena bahan baku sekarang itu kita pakai orang lain, Vietnam, Thailand, kan berbeda tanahnya. Yes. Nah, kalau dari UKM di Indonesia ini bisa dirangkul untuk bersatu untuk mengekspor barang-barang spesies ini. Karena apa? Di dunia ini, Indonesia itu yang paling kaya Yes. dalam rempah-rempah. Ya, dari mungkin zaman sebelum Belanda, Yes. mereka datang ke tempat kita apa? Nyari pala. Makanya kita dijajah. Nah, betul. Karena itu, karena rempah-rempah. Makanya kita mulai ada vision dari Pak Jokowi untuk meluaskan Spice of the World itu benar-benar terjadi gitu. Jadi ini program pemerintah, administrasi ini. Sebenarnya sih ya program pemerintah cuma mendorong, membuka jalan, mempermudah bahan-bahan baku untuk keluar. Mereka bisa dibantu dalam penerbangannya mungkin dalam tankernya segala macam. Jadi itu benang sekali. Jadi ya itu yang kita minta. Kita bukan minta duit ya. Ya. Kita Support cuma minta, ya Pak ya. Ya, support. Minta support Benar, Pak ya. benar. Wow. Karena apa? Kita harus belajar seperti Thailand. Kita jauh dengan Thailand. Benar. Padahal program Thailand itu program dari Indonesia. Sewaktu Pak Menteri, siapa yang namanya lupa. Mungkin 2 tahun yang lalu, yang pernah temannya Pak Iwan Tirta, dia memberi
proposal kepada pemerintah, tapi ditolak gitu aja. Kemudian dari Thailand diambil prinsip itu. Oh, Karena di Thailand kan raja yang langsung turun. disabet kita ya Pak ya? Ya sebenarnya enggak, sebenarnya sih ya karena ini zaman Pak, aduh siapa sih Pak Menteri itu, lupa sajarnya. Anyway, so he make it happen. Nah dalam 10 tahun ini memang merajalela. Benar. Seperti di Amerika dulu paling 1.000-2.000 restoran, sekarang udah lebih 100.000, apa di dunia udah 100 lebih. Wow. Makanya kita harus belajar dengan mereka untuk bagaimana caranya. Jadi ini langkah untuk catch up. Yes, karena apa? Kita tuh nggak usah malu. Iya, iya, iya. Kita belajar sama orang kenapa nggak malu. Saya ini kan, ayah saya bilang, if you want to be succeed, surround yourself with succeed people. Successful people, yes. Otherwise, you never make it. It's true. You end up nothing ya. Exactly. Wow. Ya itulah. Jadi Bapak ini kan termasuk ambasador ya? Saya itu diangkat sebagai ambasador dari Wonderful Indonesia Wonderful Indonesia, yes. dan Diaspora Indonesia. Yes. Kita ada 2 ambasador untuk diaspora, satu di US, satu di Europe. Namanya Chef Agus dan saya. Oke. Nah tugas saya itu banyak karena dari mungkin 4 tahun lalu setiap duta besar itu harus mengadakan paling tidak 1 kali event antara kuliner, culture, and fashion show. Nah saya sering diundang ke Perancis, ke Belanda, ke Lima, Peru, Argentina, Panama, Kolombia. Mestinya saya ini terbang ke Cuba karena investment dari Indonesia membuka hotel namanya Aston International. Aston International, yes. Nah kita mau Bu Nana ingin menyatukan itu dalam pembukaan itu sebagai Spice of the World. Cuman ditunda karena hotelnya belum jadi. So mungkin sebulan Juli lah. By the way, kalau Pak Yono asli dari mana dulu Pak? Saya dari Solo. Saya Solo. Satu kampung Pak Jokowi ternyata, oke. Betul. Ya, terus. Saya ke Solo, sementara saya merantau ke Jakarta. Saya tinggal di Jakarta sampai SMA. Terus saya ambil kuliah waktu itu di Bandung. Karena pada waktu itu hotel itu baru berkembang untuk zamannya Galevo. Pak Soekarno membuka 6-7 hotel, Ambassador, Borobudur, Ambarukmo, Right. HI, itulah. Makanya terbentuklah APN waktu itu. Nah, terus saya udah masuk itu, kemudian saya tamat terus pindah namanya NHI, National Hotel Indonesia, Indo Institute. Nah, sekarang ini diganti lagi sampai sekarang itu STPB. Nah, STPB NHI itu salah satu hotel restoran pertama kali di South Asia. Itu ciptaan Pak Bung Karno. Makanya ya turisme kita tuh mestinya lebih bagus dengan Vietnam negara lain, macam. Ya tuh. Cuman ya itulah karena kita tuh masih belum yakin. Nah, mungkin 10 tahun lah kita udah merasa wah, kita tuh punya banyak laut. Banyak pemandangan yang indah. Banyak aset. Time to use it, right? Absolutely. Nah, makanya mereka mulai dibangun ini, dibangun itu. Jadi untuk menarik para wisatawan di dunia, gitu. Terus Pak Yono sejak kapan datang ke Amerika, Pak? Saya begitu tamat kuliah, saya melamar di Holland American Line. Oh, di kapal, Pak ya? Di kapal pesiar. Memang saya dari cita-cita dari SMA itu saya mau pergi ke luar negeri. I don't care what. Akhirnya ya kita namanya Tuhan mengizinkan, saya diterima. Kemudian di sekolah lagi 3 bulan di Cimbuluit. Terus kita berangkat ke Netherlands, ambil kapal waktu itu SS Rotterdam
dock di Rotterdam. Rotterdam. Sampai Rotterdam 2 minggu belum selesai. Kita udah gak punya duit, akhirnya kita dipinjemin duit, jadi kita bisa jalan-jalan. Akhirnya kita bawa kapal itu ke New York City. Wah, 7 hari 7 malam. Ya namanya kita belum lah naik kapal ya, jadi mabok lah. Tahun Tapi berapa itu Pak? Itu tahun 71 September. Oke, terus sampai di New York. Tapi New York 10 hari, 8 hari setengah. Kemudian ya itu kita terus cruise-nya dari New York, Bermuda, Caribbean sampai Desember. Kemudian Januari, Februari, Maret, April kita round the world. Yes. 113 hari. Kemudian dari April, Mei, Juni kita ke ke Mediterranean, Alaska, August. Jadi kita selalu keliling. Nah, saya tuh orangnya seneng doyan makan, doyan keliling. Jadi saya selalu di Rotterdam, karena only Rotterdam yang bisa keliling dunia pada waktu itu. Traveling and makan. Pak. Ya, siapa yang nggak senang? Iya. Makan dibikinin. Tempat tidur ada yang ngerjain. Banyak cewek lagi. Iya. Ya, waktu itu kan masih muda. Iya. Kita pesiar. Betul. Dikasih duit lagi. The Udah best. jalan-jalan digaji. Siapa yang nggak suka? Terus kenapa memutuskan tinggal di Amerika, Pak? Nah, namanya jodoh ya. Iya. Saya ketemu calon istri, dia tuh dari Albany. Jadi waktu itu dia ambil cruise dengan orang tuanya. Terus di jam 12 malam itu kita ada nightclub namanya Ritz-Carlton. Ritz-Carlton, ya. Yang di Rotterdam. Oke. Kemudian dia nyanyi. Pas saya night duty dari dining room ke nightclub. Wah, ini sekali nih, hebat sekali suaranya. Suaranya ya. Terus saya lihat ini bukan kru kita. Akhirnya ya namanya orang kita jodoh ya. Saya cari itu dalam 2 hari. Wih, hebat. Kita ada 2 dining room. La Fontaine dengan Odyssey. Saya di La Fontaine. Nah, dia tuh di Odyssey. Sebenarnya. Artinya ketemu, kita ngomong, kita bikin date. Waktu itu kita mau di Nassau. Kemudian setelah itu bagal karena dia sunburn. Oke. Karena kan di laut tuh Panas, yes. Jadi anunya besar sekali, monyong banget. Melepuh. Iya. Akhirnya kita nggak jadi, kita nonton film di kapal. The Way We Were. Wih, berat. Iya. Jadi ini passenger dengan kru ini. Iya. Tapi itu kan sebenarnya ada. Ya kan polisi itu lebih pintar dari maling itu lebih pintar dari polisi. Iya. Ini kesempatan masalahnya. Kesempatan. Iya. Asal mereka nggak komplain, it's okay. Selama dia tidak komplain, yes. Ya akhirnya kita membuat roman 2 tahun, terus kita kawin. Wow, ini jadi kru ini yang langsung menyerang ya Pak ya? Itu banyak sekali. So just to make it clear di sini, jadi Pak Yono ini kan position in your car berarti chef ya? Atau? Nah, sebenarnya sekarang ya saya chef. Dulu saya nggak pernah, karena saya selalu di front the house. Oh. Nah, kenapa saya menjadi chef? Waktu saya membeli restoran, kemudian mungkin 8 bulan kemudian, ada chef saya itu nakal lah istilahnya. Kita ada party, waktu itu David Rockefeller. Important party, jam 9 dia ngomong sama saya. Dia naik ke dining room, Yono, I said, if you don't give me raise now, I'm quit. Just like that. Wow. So I said like, well, let's go talk. So we can Solve the discussion. problem. Yeah, Yeah. because we never talk about That's right. raise. Jangan mengancam begitu dong. Nah, akhirnya apa? Dia ambil apron, dibuang. Walk out. Saya pakai tuxedo, saya turun ke bawah, saya melihat dup dalam hati saya. Holy shit. True story. Tapi saya nggak anukan kepada mereka. Yes. Akhirnya saya ambil ekspeditor, jam 11 selesai. Baru mereka saya panggil ke dining room, saya panggil my one steward, ambil champagne yang terbaik, Dom Perignon, kita salut, thank you, bla bla. Mereka sendiri nggak tahu kru saya kalau chefnya itu lewat. Akhirnya besok pagi saya turun tangan, saya nggak bisa masak air.
I'm telling you the truth. Wow. I'm zero. I'm in the expert in the dining room. Wine, liquor, service, this is my forte. Yeah. Because of that situation, I have to do what I have to do. Whatever it takes. You got to. So, I go to the dining kitchen. I never look back. So at that time, no Mr. Google. Yeah. So I buy every single cookbook available. I join every organization, chef association, restaurant association, gourmet society, Escoffier, you name it. Saya ingin belajar. Setiap bulan saya pergi, just for networking. Akhirnya 10 tahun kemudian, pertama chef Indonesia, mungkin Asian chef yang dilantik sebagai Certified Executive Chef itu 1988. Kemudian setelah itu 88 restoran satu menjadi Restaurant of the Year. Nah, kemudian 4 bulan lagi saya sebagai Chef of the Year. Nah, dari situ nama saya blooming. Karena apa? Karena yaitu kalau kamu in the top, Yes. and you not talk too much, people notice. So media think I am the sumber information. Padahal saya tidak. Tapi pasti saya akan berikan karena saya punya networking. Yes. Nah, dari situlah nama saya udah mulai berkembang. Terus tahun 90, saya ingin ikut competition untuk international. Olimpik, kita ada Olimpik juga. Yes. Setiap 4 tahun. Saya practice untuk Northeast Region. Pertama tahun lewat. Akhirnya tahun yang kedua saya dapat. Terus kita membuat tim namanya Sendero this year. Wah, itu cuma tim yang kedua di Amerika untuk ke Germany. Nah, dari situlah nama saya become lebih baik dan dikenal. Karena apa? Karena chef Amerika itu dulu itu semua begini, kayak di Prancis. You tahu, udah nggak akan disebarkan. Dari tahun itulah chef Amerika become sharing di dunia mancanegara. Makanya tahun 92 itu pertama kali chef Amerika diundang ke White House karena kita mempunyai reputasi yang cukup tinggi. And yang pertama itu sharing. Ya itulah chef Amerika itu become terkenal sharing. Nah, setelah itu kita tour ke dunia hunger action untuk orang-orang yang masih untuk lapar. Akhirnya kita dari Washington DC kita bikin namanya $1 million plate. 1.000 orang $1.000 bayar. Kita bikin di Union Station. Di Union Station Washington DC, Pak ya? Kita ada 60 chef. Nah, dari situ kita ke Cape Town, macam-macam ke Johannesburg. Karena mereka banyak yang kurang makan lah istilahnya ya. Nah, itulah. Nah, kembali lagi restoran saya kebakaran. Ini restoran di mana ini, Pak? Ya, pertama restoran yang namanya 21 Restaurant. Di mana itu, Pak? Di Albany. Di Albany juga. Ya, semua di Albany. Kemudian karena restoran itu historian, Yes. jadi saya nggak mampu untuk membetulin. Akhirnya saya jual. Saya membeli rumah yang kecil, petak lah isinya, 3 tingkat. Kemudian, nah sekarang kita mau bikin nama apa nih? Itu. Saya bilang sama teman-teman, kamu mau bikin apa nih menunya? Wah, gue kan orang Indonesia, bini gue orang Itali. Gue tinggal di Amerika, gue mau majuin dong Indonesia, gitu. Akhirnya, wah, Yono itu bagus. Yono itu kan unik. Ya. Terus saya bilang, Yono to me is more egoist. No, it's not egoist. Yono is unique name for restaurant. Hanya kita 10 orang,
bikin undian, 7 orang bilang Yono, 3 orang yang lain. Akhirnya lahirlah Yono Restaurant. Jadi di vote 7 orang mau 7 Yono orang, the best. ya. Tapi memang keren nama itu. Ya, karena kan unik. Unik memang. Ya, nah dari itu ya kita sana 15 tahun. Kemudian kita mau ini ada teman yang mau nawarin kita mau bikin 25,000 square feet entertainment complex. So we did it tahun 99. Kita ada untuk 1,000 orang untuk nightclub, ada 3 restoran, ada 2 banquet, ada untuk dinner theater. Nah, 4 tahun kemudian panasnya artinya nggak menjanjikan. Karena kalau kita panasnya kita harus selangkah. Kamu ke kanan, ya kita ikut kanan. Yes. Sama orang merit. Yeah. Komitmen. Ya, komitmen. Nah, akhirnya ya dia nggak ada karena mungkin dia kaya. Udah kalau gitu kamu ke sana, saya kemari. Yes. Kita pisah. We go our own way. On way. You go your way, I go my way. Good luck. Nah, akhirnya saya mau pindah ke Florida. Sudah dengan anak saya tuh tiap minggu lihat tempat. Sudah dapat di Delray. Yeah. Kemudian udah kasih pajak, udah kasih untuk apartemen. Besoknya itu hari Rebo itu Tab Union itu newspaper yang terbesar yang terkenal. Big article. Yono pack the bag, move to Florida. 3 halaman. Kemudian jam 9 pagi saya ingat banget. Ya baru bangun. Ring. Saya bilang, Mayor saya. Yono, bla 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 bla. Dia dengan teman saya, tapi teman saya juga developer. Nggak tahu kalau dia mau bikin hotel. Terus dia bilang, I know you plan to move to Florida, but before you go, please talk to us. So the next day, we have breakfast in the diner. So he gave me a proposal. I take home, I talk to my lawyer, I talk to my accounting. They said, take it and run. Karena apa? Karena saya sendiri kurang tahu. Saya tuh mempunyai aset. Aset itu bukan uang. Sweat equity. Sweat equity. I don't know what this mean. That. Ya itu, makanya untuk adik-adik yang mau bekerja keras. Nah, saya dikasih 5% untuk hotel. Hampton Suite. Wow. Yang pertama kali di dunia yang Hampton Suite itu yang mempunyai restoran. Yeah. Sebenarnya juga 2 karena fine dining and casual. The only one in the world 17 years ago kita punya. Kemudian 10 tahun lalu karena mereka itu banyak projectnya dijual. Karena kita you make money, learn money. Dijual, saya ambil bagiannya. Nah, saya tinggal sekarang ini nyewa tanahnya. Nah, sampai sekarang kita setiap 5 tahun kita perpanjangin. Renew dia punya list ceritanya list ya. Tapi List. building belong to you, the business belong. No, the business belongs to Yeah. me, and then all the walls belong to me except the Only the floor. land. Yeah. Ya, karena the land belong to them. Yes. Karena waktu itu cuma gravel. Kita bangun dari scratch. From scratch. Wow. 1,6. Jadi ini mayor, they don't want you to move somewhere. You stay where you are. Exactly. Dia bilang kalau aset ini diambil orang nih pindah ke state lain. Sementara ini kan bagus untuk Albany ini Yeah. kan. Wow, So, they call me the myth, the man, and the legend. you are. And actually, what they mean, I was so flabbergasted. Like I'm not that, but if you said that, I take it and thank you. Just take it, yes. Satu yang nerusin saya ini, yang satu lagi di Itali, perempuan. Oke. Dia ngajar. Dia dari Columbia, ambil masternya, mulai dokternya, baru dia pindah ke mana? Ke Rome. Udah 8 tahun dah sekarang. Jadi we learn here Bapak ternyata tidak ada background chef sebelumnya. No, zero. Tetapi once you do it, you fall in love with it. Yes, because I take it and never look back. Every day I'm enjoying it. You enjoying it. See, the thing is, you have to follow your heart. Number one, if you do what you like,
everything smoothly. If you don't, you could be fighting. The time is getting longer and you're never satisfied. Tapi ini jadi seandainya ini chef ini tidak buang apron, Mungkin you saya never find never find it. So this is your passion that My you don't know. passion. You Yes, didn't know. Indeed. Wow, this is interesting. Yes. I tell everybody, all my students, if I can do it, you can do it. Especially this country, the America, truly the land of opportunity. You dream big, you work hard, you make it. If you know what you're doing, what you're looking for. Well, you have to believe yourself, number one. Number two, you have to be positive. What you going to do? Number three, you have to learn. Because restaurant is not just food. Service, ambient, all the thing. Yes. Especially in this country. Yeah. Makanannya bagus, tapi yang nggak bagus ya nggak akan datang. Tempat harus mendukung semua. And saya sarankan jangan sekali-kali kita tuh mencurangi tamu. Never. Ever. Nah, kita tuh kebanyakan begitu. Begitu ramai kita udah shortcut. Akhirnya orang tamu itu pinter. Mereka travel dulu, apalagi sekarang. Yes. Information. Wah, sekarang udah kok gue nggak enak nih. Udah nggak balik lagi. Nah, kalau kita kehilangan satu orang, untuk saya itu $5,000. Kalau kita kehilangan itu. Kalau kita kehilangan 10, berapa tuh? Oh ya. Makanya klien itu untuk saya begitu pegang. Makanya kalau udah datang, this my job to keep it. Just like the mayor did to you. Exactly. Because opening before when I was there, 1977, only 2 hotel, 3 fine dining. The rest is chicken lo mein, spaghetti meatball, and steak and potato. That's it. Today we have more than 72 culinaire from different world, all over the world. Wow. Nah, 26 tahun lalu saya membuat dengan teman-teman chef, kita ada banyak yang cukup baik, mampu. Kita bilang farm to the table. Farm to the table. Nah, sampai sekarang farm to the table itu mendunia. Ini sama yang diadopsi sama Chipotle. That's Kayak right. Chipotle itu kan. Yeah. Jadi Bapak ini long before you already have this. Same thing with fusion. Before the fusion, I have fusion already in my mind, but I don't know what you call it. We call this a continental menu, Yeah. highlighted with Indonesian specialty. East Midwest that time. Exactly, but There I is- don't know what this means. The Yeah. fusion. There's no fusion word that No. time, yeah. And then 1992, John George made cookbook about fusion. So we talked to John George. So I showed them what I did, and she like really, wow, this great idea. Akhirnya terluncurlah fusion. Pertama nutrition, Yes. classical dulu. Terus 4 tahun lagi kita nutrition. Dunia masih masih classical. 4 tahun lagi kita nouveau. Mereka baru nutrition. Itu dalam 4 tahun. Kemudian gourmet. Kemudian fusion. Nah, sekarang hampir seluruh dunia pakai fusion. Sudah fusion ya. Di combine ya. Ya, karena apa? It's a unique thing. Yeah. Karena from berbagai spices, but how to blend it. Makanya saya selalu bicara dengan adik-adik sekolah. Saya kan senang membimbing adik-adik yang sekolah, dan saya juga mempunyai 3 endowment untuk scholarship. 2 di Amerika, 1 di Bandung. Yaitu tujuan satu untuk memberi kemudahan adik-adik yang nggak mampu sekolah. Karena apa? Di Indonesia itu kalau kamu nggak mampu, walaupun kamu pinter, kamu gagal. Yes. Kok sini banyak banyak jalannya. Banyak support. Nah, kalau di Indonesia susah. Kalau kita nggak ada uang, nggak ada kenalan, walaupun kamu otaknya pinter, agak repot. Yes. repot. Yeah. Ya itu saya bentuk. Jadi ini yang diffusion ini kan makanan Indonesia. Apa yang paling disanai waktu Bapak mulai combine ini? Pertama kali saya bikin bakmi goreng. Bakmi goreng. Karena setiap orang kan, setiap negara punya noodle. Yes. Lo mein,
spaghetti and so on. Kenapa kita punya? Karena kita punya rempah-rempah itu paling hebat. Enak. And kita tuh mempunyai taste yang layer of flavor. That's right. Yang sedunia itu tidak ada. Yes. Kemudian gado-gado, soto. Kemudian saya bikin rendang, opor. Ya gitu. Tapi saya nggak kalau Indonesia coba Indonesia gitu. Saya nggak nggak pernah bilang ini makanan apa gitu. Saya bilang aja plain aja Indonesian food. Karena orang tuh belum tahu Jawa, Bugis, Medan. Indonesia pun mungkin belum tahu, banyak yang belum tahu. Mereka taunya Bali. Saya bilang Bali itu mereka kalau pikir-pikir menyesal. Benar. Bali itu cuma pulau yang kecil, Pulau Dewata. Tapi kenapa dikenal? Padahal Bali itu part of our country. Yeah. A little part of it. Nah, dia bilang, oh gitu. Baru saya jelaskan Indonesia itu dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Dari Singapura sampai Australia. This is our property. Same thing with the United States. Exactly. Yes. Square mile. Nah, makanya itu saya selalu orang tuh saya kira dikenal lah untuk Indonesian food. Yes. Walaupun kita nggak semua 100% Indonesian food ya, nggak. Iya. Fusion. Tapi ya kita kasih tes Indonesia. Ini mungkin yang menarik menurut saya ini Pak, memperkenalkan Indonesia tapi in the different way. Wow gitu. Indah kali karena ini kan 4-5 star ini restoran ini. Yes. And it's very high class. Ya kita tahun 2000 saya mendapatkan gelar top 100 chef in the United States. Terus tahun 15-16 restoran kita top 100 restaurant in the United States. So I'm really proud with my team because if my chef never make it, we are team effort. Ya tapi tim leadernya kan yang paling Ya utama. kita memang kerjasama. Walaupun satu jago apa, tapi kalau kita nggak ada masanya atau nggak ada timnya, never mind. Makanya saya tuh selalu menghargai dishwasher karena tanpa dishwasher kita pincang jalannya. Iya. Sama. Makanya saya bilang you are not just work as a dishwasher or just the bartender. You are my team. That's it. Ya. Kalau saya lihat Pak Yono ini kayaknya timnya ini langgeng semua di sana Pak ya. Saya tuh ya kebetulan saya karena satu orangnya strict and easy. This the rule. Yeah. You follow the rule. Yeah. You make family. Everything okay. You not get out. Find somebody else. Because I don't need the babysitter. That's right. I pay you a lot of money. How simple is that, right? Simple. Nah. Jadi teman-teman kalau mau lihat ini dulu kita lihat dulu nanunya Pak Yono just ini. Wow, ini jadi this is it all happening, right? Yes. Jadi ini dia punya cocktail bar semua sini. Lihat, look at the plate. Yeah. Jadi that's what I'm trying to say here Pak. Jadi artinya I see the restaurant. Jadi wajar memang kalau Bapak bisa harus menjadi ambasador karena you represent in the full scale gitu. Ya Pak ya. Ya, jadi we tried. ya. Oleh dulu. Ini anak Pak, anak pertama. Anak pertama. Dominic Dominic yang sekarang meneruskan. Oh dia yang pokoknya Bapak ini cuma mengawasi dari Saya belakang. udah lepas 100% dia. Nah. Oh jadi dia sekarang di sana yang. Ya sekarang. Tapi sudah di training penuh Pak ini Pak. Ya 22 tahun sama saya. Sudah sudah Ya, diambil lah semua dia ilmunya. tuh tahun 2000 dia tuh sebagai the youngest sommelier in the US. The youngest what? Sommelier itu apa namanya? Wine Ya. wine cellar. Padahal dia masih belum 21. Jadi dia sudah tahu yang mana is the best wine. Karena kita bikin wine juga. Karena papa saya kan orang Itali. Oh, Jadi kalau September tuh udah kita 2 truk. Kita tiap minggu tuh bikin wine. jadi Mr. Dominic ini yang in charge. Which wine you gonna pair with this food, right? Exactly. Karena if the wrong wine is gonna be Yeah, sometimes you have good wine, good food. Yes. But sometimes it doesn't match. Yes, Master. You're fighting it. Nah, kita menghindarkan itu. Wow. Berapa orang kira-kira Pak yang dianu setiap waktu prime-nya ini? Kalau prime-nya ini Kita berapa ada, seat sih? Berapa seat sebenarnya? kan ada 2 restoran. Yang depan tuh namanya DP.
Deep itu anak saya, Dominic Purnomo. Oke. Kemudian Yono di belakang. Yono tuh fine dining, always fine dining. Yes. Yang deepnya tuh casual. Casual. Nah, depan itu kita ada 58 kursi. Tapi kalau weekend kita 230. Double. Ya. Nah, di Yono itu cuma 56. Tapi kalau weekend kita 80, 90. Ya karena kan dia lebih eksklusif di situ Pak ya. Ya, Jadi, and kita kasih 3 jam. jadi itu reservation itu you should line up people make a Ya, reservation. seperti weekend. You don't make a reservation, you don't get it. You have to call ahead. Always, because Albany. Albany. You say, if I can make it in Albany, you can make anywhere. That's right. Albany is small city, Yeah. even capital of New York, but small. Small ya. Tapi di sana banyak orang pemerintah Ya, yang masuk banyak duit. di situ semua. Karena saya bilang gini, Frank Sinatra said, you can make it in New York, you can make it anywhere. I believe in that. Makanya saya kalau cerita sama dia itu, kamu tuh jangan takut. Kamu harus meyakinin. Don't be afraid. If you go afraid, you never become entrepreneur. Itu aja. You have to be gamble, but pakai otak. Willing to take a risk. You have to. Yes. Otherwise, you never become a entrepreneur. Saya take a risk so many time Pak. Ini makanya tadi saya sempat bilang. Tetapi I also know that wasn't my passion. As you tell me, Yeah. forget about it. You gonna be give up or kick out. Because I believe in this. Orang tuh pasang surut, naik turun, and you fail, you get up, Yes. you learn from your mistake, Yeah. you back until you can get up again. When you can get up again, it means get out because you're not meant to be. Yes. So I never give up. Yeah. Because you already know that's yours. Yes, Ini sudah this is my life, ya, Pak ya. exactly. Oh. You better make it here. Akan lebih kacung lagi. Yes. Wow. Tapi ini sudah sejak tahun berapa lagi Pak? Saya tahun 78 mulai 80 saya punya gedung sendiri. Jadi saya tahun 78 sampai 80 kerja di berbagai hotel. Akhirnya 80 saya mendapatkan restoran itu. Yeah. Jadi Bapak kan juga termasuk yang tadi bilang ada scholarship ya untuk chef, yang chef gitu ya. Ya, yang untuk yang bukan siapa aja. Jadi sekolah saya tuh minimum 3.5. Kedua, siapa saja yang di Indonesia harusnya ke Bandung. Itu aja untuk hotel perhotelan. Nah, sekarang kita buka lagi di Palembang. Karena duitnya udah agak lumayan ya itu. Jadi kita bagi lagi. Karena di Indonesia kan murah. Yes. Satu orang itu cuma 3.000 setahun. 3.000 US. 3.000 US berarti ya sekitar 40 juta ya. Ya. 40 juta ya. Yes. That's it. In here, 25,000 the minimum. Yes. Nah, makanya itu kan. Tapi you mendapatkan ilmu itu just as good as in here gitu. Sama kurikulumnya lah begitu mungkin. Ya. Just for the culinary. Oh, it doesn't matter. Travel, pokoknya yang hospitality. Hospitality, yes. Wow. Jadi memang luar biasa perjalanannya ya Pak Yono. Well, I believe this. You only live one. You can make it better living for this world. Do it now. Do it now. Because tomorrow is too late. Oke, that's very important di sini. Yeah. Karena kita ini merantau jauh-jauh ini Pak Yono ya. I mean merantau jauh-jauh. If we really not sure what we're looking for is very dangerous, isn't it? It's true because the first time I come here, I was scared because my wife's American, I'm Indonesian. I don't know use culture. She doesn't my culture. When I come here, I only know one person is my wife. But I believe in me. I come from far away. I have to make it. That's what it is. Well, this only way. Otherwise, I coming back. What? Yeah. Because udah impian saya juga kedua, yang kita harus kerja berat. Pertama saya kerja 60 jam minimum.
Orang Amerika cuma 35-40 jam. Karena saya ingin seimbang untuk mendapatkan. Yes. Nah, kalau kita tuh bisa begitu, terus kemudian kita bisa merangkul mereka, kita accepted by mereka, itu gampang sekali sudah. Makanya my father said, I don't care where you live, as long your society accept you. Society accept you, yes. So mungkin 9 tahun lalu saya mendapatkan the highest award for immigrant di Washington DC di White House. Itu mungkin ada di itu juga dengan Pepsi Cola tuh anunya sponsornya. I was nggak bisa ngomong karena I was choked. Why, emotional? Emotional. And of course 5,000 people clapping because and since then I just wow. So I only have 4 words. Thank you for my parents, he gave me life. Thank you my school, give me education. Thank you for all of my clients, they give me job, first job, and discipline. Keempat, aku thank you American people, you who give me opportunity to become who I am today. So only 4 words, that's it. Tapi tidak semua orang menggrab itu opportunity seperti itu. You Pak. could. I think just you wanted to know how you give up, easy or no. But you to give up, you never make it then, Say you fell, you get up. You get up. Until you can get up again, it means I'm not meant to be. I have to go. I'm looking for something else. But at least you try. You got to try. I cannot say anything. So you fell, you down, nasib orang kan gitu. Pasang surut, so what? Yang tadi yang menarik Pak Yono bilang, I'm already here. I have to try everything. I have to push. It's nothing to lose. Iya, tapi kan banyak yang langsung santai dulu Pak. Yeah, I keep tell my Saya dulu suka santai. I will tell my student, you work hard, get the prestige first about your job, and money coming by themselves. Iya. Jadi betul itu Pak ya bilang, if you the beginning don't look for the money. No. Cari ilmunya. Kan? Experience. Find the good leader, right? Yep. And then the money gonna come. Makanya saya bilang, kalau kita mau bisnis di Amerika, kita juga harus ikut merangkul community. Sitting in the board, sitting in the foundation board, whatever it is. Kita di sini banyak board yang kita bisa lakukan. Volunteer in the community, right? Yeah, volunteer. Engage. Karena the more people know us, the more people we have the business. Yes. To me, Yeah. to say, I always give. Jadi dibangun trust itu Pak ya. Trust. Exactly. When you give, don't think you're coming back. Just God willing. But it's gonna come back. God willing. Wow. Jadi oke Pak, saya tidak bisa keep you terlalu lama karena kalau kita mau bicara sama Pak Yono ini kayaknya harus berseri nih masalahnya. Iya. But jadi bagi teman-teman perantau yang mungkin ada dream going the way you do right now, apa kira-kira yang Just follow your dream. I don't care what your dream is. Follow your dream. Work hard. Positive attitude. God willing. They give you. Because we only human. If we don't try, you never make it. Makanya anak-anak sekarang ini tuh manja. He want everything yesterday. It's never happened. Yeah. You got to earn it. Or only today mentality. A lot of Indonesian people in the United States, they afraid to take a chance. They didn't afraid Dia tidak mau ambil risiko. Kenapa? There's nothing to lose. And tadi attitude tadi yang bilang Bapak itu, attitude ini yang kuncinya nih. Yes. Even you have skill, if you don't have attitude, Yes. karma happen, right? As you say, right? Attitude itu important. Apalagi di Amerika. Pak Yono nanti Albany berapa jam sih kalau di kalau 2,5 jam.
Not bad. Kereta no. Naik kereta Pak Heru sering ke sana. Naik kereta. Naik kereta aja, kereta karena bisa relax lah ya. Terus berapa jauh dari kereta station 5 menit. 5 menit? Iya. Wah bisa PP ini Iya, kalau begini nanti. bisa. Tidak ada lagi di mist kayaknya. Ya kita masih banyak lah, cuman kita continue aja. Iya. Pak Yono waktu datang dulu kan nobody. Me and my wife. Apa kendalanya waktu itu? Wah, paling susah tuh waktu itu. Waduh, pertama language is so hard. Ada dasar lah Inggris, ada. Ya, tapi kan kita nggak, artinya really number one culture, second was language, second culture. Kita kan beda cara berpikirnya, cara ini. Nah, kita harus menyesuaikan. Ya, mau nggak mau, kalau nggak ya kita nggak di expected mereka. Ya. Makanya saya bilang, I don't care where you are, you must be surrounding with the winner. If you want the winner, if not, you loser. Yes. Jadi benar sekali Pak. If you surround yourself with the loser, you loser. Yes. You loser. Pak Yono, terima kasih banyak Pak my datang pleasure. waktunya ini. Pleasure mine. Aduh, I don't know what to say. Thank you so much Pak. Thank you and good night. Thank you. Na te